pertama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian hadis dari hadis Sahih Bukhari dengan syarah Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Masih di pembahasan tentang kitab ilmu, melanjutkan yang sebelumnya. Ya, masih di judul babu maja'a fil ilmi ya. Ini ada hadis yang dikenal dengan Dimam ya bin Sa'labah yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan langsung tentang Islam ya, tentang syariat Islam yang sebelumnya dia ketahui dari utusan ya yang diutus oleh Rasulullah SAW, lalu datang kepada Rasul untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Terakhir di penjelasan redaksi hadis, yang pertanyaan Dimam ya bin Sa'labah kepada Rasulullah SAW. Ya, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ilan nasi kullihim faqala Allahumma na'am. Ya, apakah Allah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Maka Nabi SAW menjawab, ya, demi Allah ya. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an tusalli sholawati khamsa fil yaumi wal laila. Salat sehari semalam. Qala Allahumma na'am. Ya, qala anshuduka billah Allahu amaraka an nasuma hadza syahra. Ya, saum di bulan ini minas sanah dari 1 tahun, saya di bulan Ramadan. Ya, qala Allahumma na'am, qala anshuduka billah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah. Ya, apakah Allah memerintahkanmu untuk engkau mengambil sedekah min agniyaina, dari orang-orang kaya ya, di antara kami, fataqsimaha ala fuqaraina, ya, dan engkau membagikannya kepada orang-orang kafir di antara kami. Ya, nah di sini dibahas tentang kata anta khudha hadhihi shadaqah. Qauluhu anta khudha hadhihi shadaqah. Ya, perkataan Dimam bin Sa'labah, engkau mengambil sedekah. Qala Ibnu Tin berkata, ya fihi dalilun, di dalamnya ada dalil ala annal mar'a la yufarriqu shadaqatahu binafsihi. Ya, bahwa seseorang tidak membagikan sedekahnya dengan dirinya sendiri. Ya, wa qultu, ya aku katakan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, fihi nadhar. Ya, di dalamnya perlu ditinjau ulang. Ya, jadi di dalam hadis ini kan engkau Rasulullah SAW mengambil sedekah lalu membagikan. Jadi
diambil ya oleh Rasulullah, walaupun ya tentu tidak langsung Rasulullah SAW ya, tapi beliau menugaskan ya kepada sahabat. Ada sahabat yang disuruh untuk mengambil sodako, dan ada yang disuruh untuk membagikannya ya. Tapi dinisbatkan kepada Rasulullah ya, karena memang atas dasar perintah ya dari Rasulullah SAW. Nah, ini dipahami oleh Ibnu Tin menunjukkan bahwa seseorang tidak membagikan sodakohnya sendiri, jadi ada petugas. Ya, tetapi hal itu memang tidak secara ketentuan awalnya memang seperti itu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau memang ada kemaslahatan, ya sebetulnya bisa saja seorang memberikan langsung ya kepada fakir miskinnya itu. Makanya kata Ibnu Hajar ya tidak harus seperti itu. Jadi dalam pernyataan ini perlu dikaji ulang, ditinjau ulang. Artinya tidak harus seperti itu. Karena bisa jadi boleh saja seseorang membagikan atau memberikan sodakonya langsung kepada mustahiknya. Wa qaulu, dan perkataannya ala fuqara'ina, terhadap orang-orang fakir di antara kami, kharaja makhrajal aghlabi. Ya, adalah untuk mengeluarkan dengan secara aglabnya ya, secara keumuman. Ya, li'annahum mu'azzamu ahli sodako, karena mereka yaitu orang-orang fakir itu adalah yang paling besar ya orang yang menerima sodako. Ahli sodako maksudnya orang yang menerima sodako, karena yang menjadi mustahik sodako atau zakat itu kan ada 8 asnaf ya. Tetapi di sini disebut kepada orang-orang fakir. Ya, bukan berarti membatasi hanya kepada orang fakir saja kan. Ya. Tidak dipahami mafhumnya ya. Jadi bukan pembatasan kepada orang fakir saja. Berarti kalau selain fakir tidak berhak menerima zakat. Tidak dipahami, karena tujuan disebutkannya ini adalah untuk kegalibannya. Ya. Ini dalam ilmu ushul fikih itu dalam pembahasan mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu bisa dianggap ya kalau disebutkan tidak dalam rangka menyebutkan kegaliban. Ya, tidak dalam rangka menyebutkan kegaliban, keumuman. Gitu ya. Nah, di sini kan disebutkan untuk kegaliban, artinya secara lebih dominan zakat itu diberikan kepada orang fakir, tapi bukan berarti pembatasan. Begitu ya. Jadi kharaja mahrajal aglab. Begitu itu maksudnya. Secara golib zakat itu diberikan kepada sodako. Di sini kan maksudnya zakat ya. Jadi sodako itu umum. Sodako itu ada yang wajib jadi disebutnya zakat. Jadi disebut sodako juga ya. Ada yang sunnah ya, berarti itu ada sodako sunnah. Qauluhu, perkataannya. Nah, ini yang perkataan berikutnya ya. Dalam hadis, jadi kita kalau melihat syarah penjelasannya harus sambil melihat hadisnya supaya ini sedang membahas yang mana ya dalam hadisnya itu. Yaitu kan Nabi menjawab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am, ya. Gitu ya. Faqala ar-rajul, nah lalu orang itu di Imam bin Sya'labah mengatakan amantu bima jita bihi. Ya, aku beriman dengan apa yang engkau bawa.
Ya, jadi setelah Dimam bin Sa'labah itu menanyakan beberapa hal kepada Nabi, jadi untuk mengkonfirmasi gitu ya, ya untuk lebih menguatkan, karena sebelumnya dia sudah tahu informasi itu ya dari utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi ingin lebih meyakinkan lagi gitu ya, menanyakan langsung kepada Rasulullah. Ya, dan lalu di akhir Imam bin Sa'labah mengatakan amantu bima ji'tabi. Aku beriman dengan apa yang kau bawa. Ya, jadi beriman Imam bin Sa'labah ini wa ana rasulu man warai min qaumi. Aku adalah utusan. Ya, rasul itu kan bermakna secara bahasanya utusan. Jadi aku ini rasul, maksudnya aku ini adalah utusan orang yang di belakangku dari kaumku. Wa ana Dimam ibnu Sa'labah. Saya adalah Dimam bin Sa'labah, aku Bani Sa'ad bin Ibni Bakrin. Ya, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya, perkataan Dimam bin Sa'labah amantu bima ji'tabihi. Ya, yahtamilu an yakuna ihbaron. Ya, berkemungkinan ya perkataan Dimam bin Sa'labah ini adalah pemberitahuan. Jadi di sini ada dua maksud yang ditangkap dari perkataan Imam bin Sa'labah. Ya, aku beriman kepada yang kau bawa ini. Apakah ini berupa khobar, ya jumlah khobariyah, ataukah insya, ya ataukah jumlah insya'iyah. Dalam arti kalau misalnya khobar, ya artinya Imam memberitahukan kepada Nabi bahwa dia sudah beriman gitu sebelumnya, bukan pada saat itu baru beriman, bukan, tapi sebelumnya sudah beriman. Nah, itu berarti khobar, maknanya khobar. Ya, karena sudah ada utusan yang datang kepada Dimam, kepada kaumnya ya. Dan pada saat itu Dimam sudah beriman melalui utusannya Rasulullah SAW itu. Datang kepada Rasulullah itu untuk mengkonfirmasi lebih meyakinkan. Sebelumnya sudah beriman. Sehingga perkataan Dimam ini aman tu bimajitabihi, yaitu memberitahukan kepada Nabi bahwa Dimam itu sudah beriman begitu. Ya, jadi an yakuna ihbaron. Jadi kalau ihbaron khobar, ya berita, ya berarti ini memberitahukan kepada Nabi bahwa Dimam itu sudah beriman begitu. Wa huwa ihtiyarul Bukhari, dan ini adalah pilihan Imam Bukhari. Artinya pemahaman ini, memahami perkataan Imam ini sebagai khobar, ya ini dipilih oleh Imam Bukhari. Ya, warajahahul Qadhi Iyad, ya, dan dikuatkan oleh Qadhi Iyad wa annahu hadara ba'da islamihi, bahwa Imam itu hadir ya setelah dia masuk Islam. Jadi sebelumnya sudah masuk Islam. Mustathbitan, ingin memastikan, ya ingin lebih memastikan minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul ma'ahbarahu bihi rasuluhu ilaihi, ya yang diberitahukan, ya atau ya berita yang dibawa, yang diberitahukan oleh utusan Rasulullah kepada mereka. Ya, jadi ada utusan yang dikirim oleh Rasulullah kepada kaum, ya kepada kaumnya. Di situ ada Dimam bin Sa'labah menjelaskan tentang Islam. Mereka masuk Islam. Ya, Dimam masuk Islam, datang kepada Rasulullah ingin lebih memastikan. Berarti sebelumnya sudah beriman. Di anahu qala fi hadisi Sabit an Anasin, karena dia berkata dalam hadis Sabit dari Anas inda muslimin, ya pada riwayat Imam Muslim wa ghairihi dan yang lainnya, fa inna rasulaka za'ama, ya sesungguhnya utusanmu wahai Rasulullah gitu ya, utusan Rasulullah SAW mengza'ama. Nah, za'ama itu ya maknanya di sini dipahami mengklaim ataupun meyakini, ya. Ya, waqala fi riwayat Quraib, dalam riwayat Quraib berkata an Ibni Abbas inda Tabrani,
dari Ibnu Abbas pada riwayat Tabrani, atatna kutubuka, telah sampai kepada kami suratmu, ya surat-suratmu, wa atatna rusuluka, dan sampai kepada kami utusanmu. Ya, wastan bato minhul hakimu asla talabi uluwil isnad. Ya. Dan Hakim, Imam Al-Hakim itu mengambil kesimpulan dari hadis ini. Ini di antara faidah ya, antara faidah lain dari hadis ini, yaitu merupakan asal ya, atau maksudnya adalah dalil ya untuk mencari sanad yang tinggi. Jadi dalam ilmu hadis ya dikenal sanad itu ada yang ali, ya ada sanad yang tinggi, ada yang nazil. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu kita pelajari ya, ada sanad ali, ada sanad nazil. Kalau sanad ali itu jadi kepada Rasulullahnya itu lebih dekat, hanya melalui beberapa orang misalnya sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak orang-orang perantaranya berarti semakin rendah, nazil. Begitu ya. Jadi artinya kita mendapatkan hadis ya atau ilmu informasi langsung kepada orang yang lebih ahli. Nah, jadi di sini kan Imam bin Sa'labah sudah menerima dari utusan Rasulullah. Ya kan, menerimanya dari utusan Rasulullah. Nah, untuk lebih meyakinkan ya dia ingin datang langsung kepada Rasulullah, tentu lebih tinggi kan gitu ya. Di sanad ali itu jadi artinya Imam ingin tahu langsung dari Rasulullah SAW sehingga lebih kuat lagi gitu kan. Ya, sanadnya lebih tinggi karena langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi dari hadis-hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar ya bagi orang ya dalam mencari hadis itu mencari sanad yang tinggi. Gitu. Ini diambil istinbat antaranya oleh Imam Al-Hakim. Ya, asla ulwi sanad li'annahu sami'a dzalika minar rasul, karena dia mendengar hal itu dari Rasul, wa amana dan beriman, wa shaddaqa dan membenarkan, walakinnahu arada an yasma'a dzalika min Rasulillah. Jadi minar rasul yang pertama maksudnya dari utusan Rasulullah yang dikirim. Dia sudah mendengar dari utusan Rasulullah, tapi kemudian dia ingin mendengar langsung dari Rasulullah SAW musyafahatan, secara langsung, secara lisan. Ya, walaupun kan misalnya dengan adanya surat tulisannya itu kan berbeda ya. Orang belajar langsung dengan ada tulisannya. Jadi lebih tinggi kalau langsung berhadapan-hadapan secara lisan. Wa yatamilu an yakuna qaulun. Nah, ini kemungkinan kedua. Ya, kalau yang tadi itu berupa khobar, artinya Imam bin Sa'labah sudah beriman, sudah masuk memberitahukan kepada Nabi, amantu bima jitabi. Nah, yang kedua insya. Nah, kalau insya ini berarti Imam bin Sa'labah itu dengan mengatakan amantu bima jitabi itu dia baru beriman ketika itu. Maksud dari insya itu seperti itu. Ya, itu insya. Jadi jumlah insya'iyah. Warajahul Qurtubi, ini dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi liqaulihi za'ama. Ya, jadi kenapa menguatkan pendapat ini? Karena dia mengatakan kan za'ama. Nah, za'ama itu bisa dipahami maknanya adalah mengklaim. Jadi ada semacam ketidakyakinan gitu. Ya, jadi utusanmu wahai Rasulullah, dia mengklaim, mengaku-ngaku, mengira. Jadi ketika mengatakan za'ama, ya ada makna atau bisa dipahami itu belum sampai kepada yakin. Karena belum sampai kepada yakin berarti belum beriman sebelumnya gitu. Qala ya Al-Qurtubi berkata wa za'mu itu za'ama ya za'mu za'man adalah al-qaulul ladzi la yuthaqu bihi, adalah perkataan yang tidak diyakini, tidak dikuatkan.
Jadi masih ada semacam kekurang yakinan begitu. Ya, qalahu Ibnu Sakit ya juga dikatakan oleh Ibnu Sakit wa ghairuhu dan yang lainnya qultu dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa fihi nadhar. Di dalamnya perlu dikaji ulang. Dijawab dalil kata za'ama ini ya yang menurut pendapat kedua ini tidak sampai kepada keyakinan, hanya mengira, hanya mengklaim. Ya kata Ibnu Hajar, li'anna za'ma yutlaqu 'alal qaulil muhaqqaqi aidan. Ya, karena kata za'ama itu digunakan juga untuk perkataan yang dipastikan, yang diyakini gitu. Za'ama juga bisa bermakna artinya meyakini, tidak harus bermakna hanya mengaku-ngaku, mengklaim yang tidak sampai kepada keyakinan. Ya, yutlaku alal qaulil muhaqqaqi aidan kama naqalahu Abu Umar Az-Zahid sebagaimana dinukil ya oleh Abu Umar Az-Zahid fi syarhi fasihi syaihihi Sa'laba atau Sa'labin ya. Di dalam syarah terhadap kitab fasih. Nah, ini dikenal kitab fasih gurunya yaitu Sa'lab. Ini untuk belajar mufrodat ya itu para ulama ini sudah menjadi populer apa namanya masyhur ya, banyak digunakan dalam sejarah keilmuan Islam ya, dalam peradaban Islam. Itu belajar mufrodat kosakata bahasa Arab itu melalui kitab fasih ini, fasih Sa'lab ini. Ya, ini menjadi panduan, kitab panduan mempelajari kosakata ya bahasa Arab itu dari kitab fasih Sa'lab. Itu ada kitabnya. Ya bahkan ada juga yang menazomkannya ya, namanya Muwatta'atul Fasih. Nah itu di dalam syarahnya ya, jadi ada muridnya Abu Umar Az-Zahid itu menulis syarah bagi kitab fasih yang di dalamnya beliau menukil tentang makna dari za'ama itu juga digunakan untuk makna perkataan yang yakin. Wa aktsaru Subawai min bahkan Sibawi sebagai bapak daripada ilmu nahwu ya yang peletak awal yang menuliskan kitab dalam ilmu nahwu, dalam ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab ya, dalam kitabnya itu kitab dikenal kitab Sibawi. Ya, itu bahkan Sibawi itu banyak ya di dalam atau dari perkataannya min qaulihi za'amal Khalil bin Ahmad gurunya. Ya, fi maqamil ihtijaz di dalam maqam, di dalam konteks sedang berdalil. Ya, jadi Sibawi di dalam kitabnya ya dalam perkataan Sibawi itu banyak mengatakan menggunakan bahasa yang menggunakan kata za'ama, za'amal Khalil bin Ahmad apa namanya meyakini gitu. Yaitu dalam rangka Sibawi itu sedang berdalil. Nah, kalau berdalil tentu dengan sesuatu yang yakin. Ya, Khalil ini Khalil bin Ahmad, ya gurunya. Imam Sibawi ya ahli dalam ilmu bahasa. Sehingga dari sini menunjukkan kata za'ama menunjukkan yakin. Maka ini untuk membantah dalil yang menyebutkan bahwa ini di Imam bin Sa'labah baru mengatakan beriman ketika di hadapan Rasulullah. Nah, berarti Ibnu Hajar di sini menguatkan pendapat pertama ya bahwa Imam bin Sa'labah itu sudah beriman sebelumnya. Itu hanya memberitahukan saja kepada Rasul karena tujuannya adalah untuk lebih memastikan. Faqad asyarna ila dzalika fi hadis Abi Sufyan fi Badil Wahyi dan sungguh kami telah berisyarat ya kepada hal itu di dalam hadis Abu Sufyan ya di dalam permulaan wahyu yaitu juga ada isyarat ke sana ya untuk makna za'ama itu ya. Ya lalu berikutnya wa amma tabwibu Abu Abi Daud adapun
penyusunan bab atau penulisan bab oleh Abu Dawud, alaihi atasnya babul musyriki yadkhulul masjid, bab orang musyrik masuk ke dalam masjid. Nah, ini kan secara sekilas judul ini, bab ini menunjukkan berarti imam masih musyrik, belum muslim, karena di sini disebutkan babul musyrik yadkhulul masjid dalam bab Abu Dawud, tapi dijelaskan oleh Ibnu Hajar falaisa masyiron minhu ila anna, ya, bukan, ini tidak menunjukkan. Ya, jadi bab yang dibuat oleh Abu Dawud itu tidak menunjukkan bahwa imam itu musyrik, ya dia masih musyrik belum masuk Islam. Gitu ya, ila anna imam qadima musyrikan, bahwa imam itu datang dalam keadaan musyrik, bal wajhuhu annahum taraku syakhson, ya, qadiman yadul masjid min ghairi istibsalin. Tetapi bentuk pemahaman dari perkataan dari bab Abu Dawud itu maksudnya adalah bahwa mereka meninggalkan seseorang yang datang ke dalam masjid, ya, yang datang masuk ke dalam masjid min ghairi istibsalin, ya, tanpa maksudnya meminta kejelasan tentang orang tersebut. Jadi intinya bahwa yang dibuat, ya, bab oleh Abu Dawud ini tidak serta merta, ya, menunjukkan bahwa imam itu datang dalam keadaan musyrik, ya. Jadi itu, ya, jadi di sini menguatkan, ya, Ibnu Hajar bahwa pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa perkataan Imam bin Salabah amantu bimaji tabihi itu adalah berupa khobar, pemberitahuan bahwa imam sudah beriman sebelumnya, gitu. Bukan pada saat itu berimannya. Wa mimma yu'ayyidu anna qaulahu amantu, dan diantara yang menguatkan bahwa perkataannya amantu ihbarun adalah ihbar, pemberitahuan, anahu lam yas'al an dalil, tahu ini tidak ada dalil lain yang menguatkan bahwa imam, ya, dalam pertanyaannya kepada Rasul itu tidak menanyakan tentang dalil tauhid, ya kan, tapi ya, bertanyanya kan tentang syariat, tentang syariat, tentang kewajiban, ya, sholat 5 waktu, ya, bahwa engkau itu diutus kepada seluruh manusia, ya, tentang saum Ramadan, tentang zakat. Tidak bertanya tentang dalil tauhid. Artinya kalau masalah tauhid, ya, dia sudah beriman. Ya kan, begitu. Itu dalil, ya. Bal an umumir risalah, tetapi bertanya tentang keumuman risalah, wa'an atau kerasulan, maksudnya risalah. Wa'an syara'il Islam, dan tentang syariat Islam, walau kana insya'an. Kalaulah perkataan imam ini adalah insya, ya, jadi maksudnya dia baru beriman, ya, dengan pernyataan itu. Lakana, ya, talabu mu'jizatin, ya, tujibu lahu tasdiq. Ya, niscaya mencari mukjizat, artinya mencari sesuatu yang menjadi bukti, ya, atas
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi apa buktinya bahwa engkau ini Rasul? Ya, dalil yang menunjukkan tauhid, ya, yang apa bisa mendorong dia untuk bisa mau beriman, membenarkannya. Jadi buktinya Imam bin Salabah kan tidak meminta bukti. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah beriman, hanya untuk memastikan saja, lebih menguatkan saja. Ya, jadi tidak meminta mukjizat. Mukjizat itu kan ada di ajaza, sesuatu yang bisa melemahkan. Ya, jadi sesuatu yang bisa orang itu sudah nggak berkutik. Jadi sesuatu yang menakjubkan, yang menjadi bukti apa namanya, sehingga mendorong orang itu jadi percaya. Qalahul Karmani, nah ini dikatakan oleh Al-Karmani, wa akasahul Qurtubi, dan Qurtubi memahaminya secara terbalik, ya, seperti tadi yang disebutkan bahwa Al-Qurtubi memilih yang kedua, pendapat yang kedua. Fastadalla bihi, dia berdalil dengannya ala sihati imanil muqallid, bahwa atas sahnya iman muqallid, ya, orang yang bertaklid lir Rasul, kepada Rasul SAW. Artinya walaupun belum paham dalilnya, itu taklid itu kan begitu. Ya, belum paham dalilnya, dia bertaklid, ya, kepada Rasulullah, ya. Walaupun bertaklid kepada Rasulullah itu kan maknanya juga perlu ditinjau ulang, ya, karena makna taklid itu kan mengikuti perkataan yang bukan perkataan Rasulullah. Kalau taklid kepada Rasulullah, ya bukan taklid. Walau lam tazhar lahu mujizah, walaupun tidak nampak baginya mujizat. Jadi sebenarnya ini adalah jawaban dari Al-Qurtubi, ya, atas dalil yang dikemukakan ini. Ya, jadi dalil yang dikemukakan bahwa buktinya kan Imam bin Salabah tidak menanyakan tentang mujizat, tidak menanyakan tentang dalil tauhid. Dijawab oleh Al-Qurtubi, gitu ya. Jadi kata Al-Qurtubi, walaupun orang itu tidak tahu buktinya, tidak mengetahui mujizat yang mendorong dia untuk beriman, ya itu boleh-boleh saja orang beriman tanpa harus tahu bukti dan mujizatnya. Nah, inilah diistilahkan dengan muqallid, ya, imannya muqallid. Jadi artinya walaupun tidak tahu bukti, tidak tahu dalil, tapi dia hanya beriman saja. Ya, itu jadi itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa imam sudah beriman sebelumnya, jadi dia baru beriman saat itu. Intinya menguatkan pendapat yang dia pegang, ya, oleh Al-Qurtubi itu. Walau lam ta'dalu mujizat wa kadza asyara ilaihi Ibnu Shalah, dan begitu pula disyaratkan oleh Ibnu Shalah, wallahu a'lam. Ya. Ini masih panjang ya kayaknya. Satu paragraf juga lumayan ya saya menjelaskannya, supaya yang penting mudah-mudahan ya jelas dan ada yang bisa kita ambil, ya, manfaatnya dari uraian kata-kata di dalam hadis ini. Kalau ada yang ditanyakan barangkali. Baik, kita cukupkan insyaallah untuk pembahasan pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan terus memelihara, ya, kecintaan kita dalam menambah ilmu, mengkaji kitab para ulama, ya, sehingga itu menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, Pak?